Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah singkat mengenai dan dengan judul hujan rahmat atau musibah. Yaitu saya mengambil referensi dari skripsi dengan judul Konsep Hujan dalam Al-Quran dan Relevansinya dalam Pelestarian Lingkungan oleh Saba Zaidi Abrori. Nah, langsung saja. Untuk hujan itu sendiri, hujan dalam arti singkatnya adalah proses di mana turunnya air atau benda cair maupun benda padat kepada permukaan bumi. Nah, ini proses singkatnya dalam sains bisa disebut di mana matahari, cahaya matahari atau radiasi matahari menguapkan air pada air laut. Kemudian air laut itu menjadi menguap, kemudian menjadi sebuah awan, dan awan itu akan menghujani daerah pegunungan, perkotaan, pedesaan. Nah, dari tersebut air akan kembali lagi menuju air laut. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada 4. Yang pertama ada hujan gerimis. Ini saya butir-butiran kecil dan tidak membuat basah, lebih tepatnya tidak terlalu. Hujan salju. Dan yang ketiga ada hujan batu es. Dan yang keempat ada hujan deras yang biasanya membuat kita resah karena bisa terkena air. Nah, pasti ada pertanyaan, hujan itu memiliki nilai positif dan nilai negatif. Lantas, apa yang membuatnya disebut dengan rahmat atau disebut dengan musibah? Maka kita bisa telaah. Dari hujan yang disebut sebagai rahmat. Nah, dalam Al-Quran sendiri menjelaskan kalau hujan itu disebut sebagai nikmat dan sebagai bukti kekuasaan Allah atas makhluknya. Ini menggunakan istilah al-ghaib yang terulang sebanyak 6 kali. Dan juga tak sering dari hujan itu memiliki konteks sebagai nikmat. Nah, ini dimaksud sebagai wasilah kehidupan, yakni hidupnya tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu, Al-Quran sering menjadikan keniscayaan adanya hari kebangkitan dengan hidupnya tumbuhan setelah didera kematian atau kekeringan. Nah, kalau kita membahas tentang hujan, pasti yang turun ada air, bukan? Nah, air ini merupakan yang dimaksud dengan wasilah kehidupan tersebut. Kenapa? Karena air sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Bahkan kalau tidak ada air, maka tidak ada kehidupan. Itulah yang telah dicoba oleh para peneliti, di mana mereka meneliti ke luar angkasa. Mereka tidak menemukan adanya air, tapi mereka dan di sana tidak ada kehidupan. Bahkan ada, namun itu sebelum air pada planet tersebut hilang. Nah, kemudian ada konsep di mana hujan itu adalah musibah. Apa itu? Nah, untuk musibah sendiri, dalam Al-Quran menyebutkan kalau istilah hujan sebagai musibah itu biasa menggunakan istilah mator. Nah, itu dikiaskan dengan berubah berbentuk batu. Hujan batu tersebut ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, yaitu penduduk Sodom dan Gomorrah. Terkait hujan batu tersebut, kita bisa mengkorelasikan dengan penjelasan yang tadi di mana hujan itu tidak selalu benda cair, namun bisa juga benda padat. Kemudian banyak ayat yang menceritakan tentang kandungan mator dalam Al-Quran. Nah, kita bisa memahami kalau
Kata mator sering disebut dengan menyebut kejadian yang luar biasa, yaitu azab atau musibah kepada manusia. Nah, untuk hujan sendiri bisa dikatakan sebuah peringatan atau nadir, di mana apa? Hujan bisa menimbulkan suatu musibah lain, seperti longsor. Nah, longsor ini biasanya terjadi karena air pada resapan tanah itu tidak kuat, tidak bisa meresap tanah lebih lanjut. Karena itu, air tidak bisa diresap oleh tanah dan merembes keluar, sehingga membuat terjadinya longsor. Nah, akibat dari tidak sebab dan akibat akan terus ada, di mana sebabnya mungkin saja dari tidak bisa meresapnya air itu dikarenakan pohon menjadi semakin sedikit. Yaitu hujan bisa kita jadikan sebagai introspeksi diri kita apa tentang perbuatan kita atau sifat kita atau apa yang telah kita lakukan. Jadi hujan itu sifatnya bisa menjadi nadir sebagai pemberi peringatan agar apa? Agar kita introspeksi diri supaya kita bisa masuk pada tahap basyiro, yakni yang disebut dengan kegembiraan. Adapun juga tentang hujan, Nabi SAW telah menganjurkan kita untuk membaca sebuah doa yang berbunyi Allahumma shayban nafi'ah. Yang artinya, ya Allah turunkanlah kami hujan yang bermanfaat. Karena hal tersebut kita harus menjadikan bila hujan deras, kita harus baca doa tersebut supaya dengan harapan agar kita menjadikannya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kesimpulan dari yang bisa dapat kita hari ini, hujan itu memiliki dua sisi. Kita tidak bisa serta-merta menganggapnya itu sebagai rahmat atau musibah. Bila rahmat, kita bisa menafsirkannya agar kita mendapat rezeki di mana Allah memberikan kita sebuah rezeki, dan kalau musibah berarti kalau Allah telah memberikan kita sebuah peringatan agar kita bisa berintrospeksi diri. Jadi hujan itu bisa berarti rahmat untuk sesuatu yang taraf normal dan juga untuk sesuatu yang berlebihan pada taraf yang sebagai nadir. Cukup sekian, bila ada salah kata atau salah pengucapan dari saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.